kedatangan tamu yang istimewa nih dari Dinas Lingkungan Hidup Surakarta ya Ibu. Iya tuh, betul sekali. Nah, karena Ibu dari Dinas Lingkungan Hidup itu, kita di sini mau tanya seputar apa Mah? Lingkungan hidup. Iya Bu, tentang seputar lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia kali ini Bu. Saya kan bisa kadang baca artikel, kadang buka sosmed, itu kayak sekarang tuh globalisasinya panas banget Ibu. Bahkan Indonesia itu pernah sampai di suhu yang ekstrim gitu loh Bu, panasnya 40 derajatan gitu. Itu menurut Ibu dampak dari globalisasi atau dampak dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kita sendiri? Ya, oke. Tadi dari Mbak Iklima. di Iklima, mungkin saya sebelum memulai untuk menerangkan, boleh perkenalan dulu ya. Oh iya, astagfirullah saya lupa. Saya Iklima dan teman saya. Temannya dari kelas 7. Iya, Oh, iya. saya dari kelas 8 dari SMP Islam Diponegoro. Ibu dengan siapa? Saya Ibu Lisa dari DLH Kota Surakarta. Hmm, Ini Saya Angga, sama dari DLH Kota Surakarta juga ya. Gitu. baik. Terus tanggapannya apa Pak, Bu, dari yang saya bicarakan tadi? Sekarang tuh suhunya ekstrim, panas banget. Bahkan saya pernah lihat video di sosmed itu aspal India sampai meleleh. Wih, Kan itu Iya, katanya sampai meleleh. dampak globalisasi atau apa sih? oke dari Mbak Lisa dulu barangkali. Oh ya, monggo. Oke, mungkin kalau tadi kan di Iklima ya, di Iklima sempat nanya apakah sekarang pemanasan ini yang terjadi akibat pencemaran ataukah karena dampak globalisasi? Sebenarnya itu satu kesatuan ya, Dik ya. Karena globalisasi atau global warming itu terjadi karena pencemaran lingkungan yang diakibatkan karena perilaku manusia itu sendiri gitu. Contoh kecilnya aja misalkan dari kita sendiri. Kan sekarang kalau di sekolah ya, di Iklima, lalu di siapa tadi namanya? Rahma. Di Rahma. Itu kalau misalkan di sekolah sudah bawa tempat makan sendiri, Iya. ya sudah menghabiskan makanannya yang di bawah. Nah, itu kalau misalkan adik-adik nggak menghabiskan makanannya, timbul sampah lah dari sampahnya ini. Walaupun sampah itu kan kita nggak pernah nyangka ya itu sebagai penyebab global warming. Tapi ternyata dari sampah yang kita hasilkan itu baik sampah organik, anorganik, itu bisa kalau misalkan ditimbun dalam jangka waktu lama itu nanti bisa timbul gas metan. Nah, gas metan merupakan gas rumah kaca yang nanti bisa memicu timbulnya global warming. Kan seperti konsepnya pemanasan global ya. Pemanasan global seperti yang kita tahu kan akibat dari ulah manusia yang sebenarnya penyebab utamanya adalah karena gas rumah kaca. Kalau isunya secara global kebanyakan kan karena penggunaan AC, lalu penggunaan yang energi gitu ya Mas ya, gitu. Tapi sebenarnya dari lingkungan terdekat kita pun kita juga berkontribusi langsung terhadap adanya global warming itu di lingkungan kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya antara global warming itu sama yang pencemaran lingkungan itu ya saling berintegrasi, saling nyambung gitu, berkaitan, dan itu merupakan apa ya, timbal balik dari ulah manusia gitu. Kalau misalkan manusia ini tidak menjaga lingkungannya, terus menimbulkan pencemaran lingkungan, dari pencemaran lingkungan itu akan menimbulkan kontribusi ke lingkungan berupa macam-macam ya, misalkan dari tadi salah satunya global warming, juga bisa dari bencana alam yang lain gitu. Itu sih kalau dari saya sih, Dik. Mungkin tambahan dari Mas Angga? Sebenarnya dari Mbak Lisa tadi udah banyak banget ya. Saya bingung mau ngomong apa. Saking kompleksnya. Jadi gini ya, Dek, ya. Konsepnya sebelum kita ngomongin sebab ya. Tapi why itu semua terjadi. Jadi jarang orang Indonesia itu start from why. Gitu ya. Biasanya start from what. Biasanya kayak gitu. Ini apa, ini apa, ini apa. Tapi jarang banget kita tanyakan kenapa gitu ya. Jadi global warming tadi itu sebetulnya itu cuman impact atau dampak yang dihasilkan. Salah satu penyebab terbesarnya itu adalah ulah manusia sebetulnya. Ulah manusia dari proses kegiatannya mereka sehari-hari sebetulnya. Nah, saya pengen bangun awareness ya, atau kesadaran ya, dari adik-adik semua gitu ya. Gimana sih kontribusi kita gitu ya. Jadi banyak orang di Indonesia itu hanya bicara soal dampak, tapi dia kontribusinya kosong gitu. Contoh seperti ini adik-adik ya, paling gampang ya tadi Mbak Lisa ngomongkan soal habiskan makanan. Tahu nggak sih di Indonesia ini salah satu, nggak usah di Indonesia deh, di Putri Cempo Solo ya, TPA sampah, tempat pembuangan akhir sampah itu
itu 70% itu adalah dari sisa makanan. Bayangin aja, 70% dari sisa makanan. Dari sisa makanan tadi dia menghasilkan sebetulnya gas itu yang bisa kita manfaatkan. Ya, tuh. Jadi di Indonesia udah beberapa tempat ya, bahkan di rumah-rumah dia tuh bikin kayak seperti kainnya itu kayak seperti kain terpal gitu. Jadi tertutup. Nah, sampahnya itu dimasukin ke situ, tapi dia close loop gitu ya. Dalam artian gas nggak bisa keluar. Jadi nanti ketika kan ini tadi ada bakteri di dalam ya. Terus dia itu sampahnya terfermentasi dan lain sebagainya sampai menghasilkan metan atau CH4 gitu. Dia nanti akan gembung kayak balon. Nah, jadi kan masuknya tadi inputnya sampah ya. Terus keluarnya tadi itu ada tiga maaf. Pertama, itu adalah gas. Kedua, itu adalah limbah cair. Yang ketiga adalah limbah padat. Limbah cairnya sebagai pupuk cair, limbah padatnya sebagai kompos. Gasnya dimanfaatkan untuk sumber energi untuk yang di kompor lah ya, buat sehari-hari. Sehingga itu adalah sebuah knowledge, pengetahuan yang diciptakan, dilewatkan kita, yang kemudian dibuat, kemudian setelah dibuat orang merasakan manfaatnya. Nah, itu dampak. Gitu. Sehingga ya masa depannya teman-teman di sini masih banyak ya. Tapi memang besar harapan kita sama Mbak Lisa di sini ya dari Dinas Lingkungan Hidup itu datang itu kayak hari ini jodoh ya. Semua itu sudah diatur gitu. Harapannya ya teman-teman nanti yang lanjutin gitu deh. Jadi itu sih. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh soal global warming, kita harus start from why dulu. Yang itu jarang orang Indonesia itu memulainya itu dari why. Taunya apa? Ini apa? Gitu. Nggak ada yang tanya, ini kenapa bisa gini? Gitu. Ya, jarang. betul. Itu tadi namanya brainstorm. Sehingga harapannya adik-adik nanti punya pola pikir yang lebih tajam. Caranya gimana? Kuatin kuda-kudanya tadi. Gimana kuda-kudanya? Start from why. Gitu. Start from why. Oh iya, ini Bu Lisa dan Bapak Angga. Ibu dan Bapak pernah nggak sih kalau lagi di sawah-sawah gitu ya? Sekarang tuh lihat tuh sawah tuh makin dikit aja gitu loh Pak, Bu, dan sekarang malah dijadikan perumahan. Itu tuh dampaknya besar banget gak sih Pak, Bu, buat masyarakat sekitar ini? Mana Mbak Lisa? Ya, monggo. Kalau Angga dulu. Oke, nanti sebelum dilanjutkan sama Mbak Lisa ya. Ini juga sama. Ini adalah problem yang eksis gitu ya. Yang ada di zaman kita sekarang. Mungkin di zaman saya kecil dulu masih sedikit lah sawah yang dikonversi gitu ya, jadi perumahan gitu ya. Ya, gini, adik, sama seperti tadi ya. Saya akan merunut sebuah dampak tadi dari kenapa gitu ya. Kenapa itu terjadi? Adalah ya tadi, itu adalah yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Sehingga nanti yang perlu dilakukan dulu ya sama teman-teman itu sehingga level adaptifnya yang dinaikin. Level adaptasinya yang dinaikin. Nah, bicara dampak besar atau tidak, pasti besar. Sekarang gini, kalau walaupun dia itu sebelumnya itu dari hutan ya, hutan terus dikonversi ke sawah. Yes, dia itu nggak menghasilkan oksigen sebesar dulu. Gitu ya. Yes, mereka lahannya itu nggak bisa menyerap karbon monoksida dan lain sebagainya. Udara pencemar itu nggak sebesar dulu. Tapi paling tidak dia kan menjadi lahan terbuka ketika hujan, airnya masuk meresap. Jadi air tanahnya masih terjaga gitu ya. Yeah. Mungkin Kak Lisa ada tambahan lagi insight barangkali. Tadi sebenarnya dari Mas Angga tuh udah jelaskan cukup kompleks ya. Mulai dari sebabnya, why-nya, sampai dampaknya. Sampai sebenarnya saya tuh kehabisan kata-kata ini, saya harus nambahin bagian apa lagi gitu. Gantian nih, satu sama. Yeah. Cuma kalau misalkan dari Rahma sendiri dia kan sempat nanya terkait dampaknya itu lagi ya. Kalau terkait dampaknya itu memang seperti yang diungkapkan sama Mas Angga tadi, ketika sawah yang sekarang sudah beralih fungsi sebagai perumahan atau sebagai jalan ataupun sebagai yang lainnya itu gedung-gedung, tentunya akan menyebabkan dampak ke lingkungan kita yang semakin signifikan. Yang tadi sudah disebutkan Mas Angga, salah satunya adalah terkait yang paling utama itu dari infiltrasi ya Mas ya, infiltrasi misalkan dari air hujan itu nanti jatuh ke bumi. Kalau misalkan sekarang beralih fungsi sebagai
perumahan, otomatis yang sawah-sawah yang tadi bisa untuk menyerap air hujan itu, jadi airnya tuh jadi air limpasan ke menggenang di jalan-jalan maupun akhirnya masuk ke sungai dan akhirnya menjadi banjir seperti itu. Atau juga dari dampak yang terkait emisi juga ya Mas ya. Walaupun dari si sawahnya itu tidak seperti pohon yang dianalogikan Mas Angga tadi bisa menyerap emisi yang jauh lebih besar, tapi sebenarnya itu juga berkontribusi terhadap berkurangnya emisi yang ada di sekitar kita gitu, dan juga memperbaiki udara yang ada di kita ya Mas ya, namanya udara ambien juga. Kalau misalkan nanti coba dites gitu ya, kan kalau di Dinas Lingkungan Hidup tuh punya alat namanya buat ISPU ya Mas ya, ya indeks standar pencemaran udara. Kalau seandainya nanti dipasang alat di situ di daerah yang awalnya itu sawah, dibandingkan dengan ketika sudah beralih fungsi menjadi perumahan ataupun yang lain, pasti nanti kadar udara ambiennya itu akan jauh gitu. Dan juga iya jauh berbeda. Jadi menandakan memang benar-benar sangat berdampak ke lingkungan kita gitu. Dan jika diturut lagi, itu kan kalau ISPU biasanya standarnya itu lebih ke yang non gas emisi gas rumah kaca. Kalau misalkan bicara dikaitkan dengan global warming, nanti juga bisa dihitung terkait emisi gas rumah kacanya juga. Jadi sejauh mana kontribusi dari alih fungsi lahan tadi terhadap global warming gitu. Saya ada satu pertanyaan lagi. Mohon 10 juga boleh. Oh boleh deh. Ini pertanyaannya kan kita masih pelajar ya. Kita kan harus mencintai lingkungan hidup, alam sekitar. Nah, kiat-kiat apa sih yang sederhana tapi diingat sama orang? Jadi bisa dilakuin kayak setiap harinya. Misal kalau kita buang sampah sembarangan, mungkin ada 1-2 orang yang menganggap itu hal yang berbahaya, hal yang kayak menimbulkan akan bencana alam, akan terjadinya banjir ini itu. Tapi juga nggak sedikit orang yang menganggap kalau alah udahlah cuma sampah, nanti juga dibuang orang lain, nanti juga diambil pak sampah. Tapi itu apa sih kiat-kiat sederhana yang bisa kita ingat terus gitu untuk menjaga kelestarian lingkungan? Ya, mungkin dari saya dulu ya. Gini deh. Kita pesannya buat adik-adik pelajar ya. Ini kan kayak seperti ini forum yang bagus, yang barangkali adik-adik yang lain itu nggak punya kesempatan untuk ketemu kita langsung gitu ya. Jadi medianya itu kalian gitu ya. Yang pertama itu gini, ketika kita itu pengen berdampak, yang paling mudah untuk kita ingat sehari-hari itu 1 hari 1 kebaikan. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu nih 1 hari 1 kebaikan tahu ya. Terus tahu naik level lagi jadi apa tadi? Jadi ingin tahu lebih gitu kan. Terus sampai jadi sadar. Terus mengajak orang lain kan. Terus sampai jadi budaya. Gitu. Nah, ini tadi teman-teman harus melalui step ini semua nih. Ketika teman-teman menunda-nunda ini tadi 1 stepnya, nggak akan jadi budaya. Terus tertunda, nggak bisa. Jadi yang perlu dilakukan adalah ya tadi 1 hari 1 kebaikan. Jadi contoh gini, yang agak nyeleneh ya di tempat saya, mungkin kalau orang-orang ngelihat itu nyeleneh gitu ya. Jadi saya kalau ada habis makan buah gitu ya, jadi saya kan sering kalau sebelum makan tuh saya makan buah dulu. Nah, ketika pas saya makan buah kan ada bijinya tuh. Ini sebetulnya yang ngajarin karena saya dapat ini tuh pelajaran dari orang lain sebetulnya. Jadi kayak tadi ya, habis makan buah gitu ya. Jadi puasain ketika kalian nanti makan buah tuh. Jadi nanti badan lebih enak gitu ya, lebih sehat juga gitu ya. Dan efeknya bagus lah buat kesehatannya. Nah, tapi yang saya highlight ini bukan buahnya sih yang hari ini ya. Tapi bijinya tadi. Biji sesimpel naruh di pot tuh. Jadi saya di sana tuh ada pot tuh banyak. Tak taruh di atas pot yang udah ada pupuk-pupuknya gitu ya. Dia nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Ketika nanti udah sekitar 30 cm sampai 1 meter gitu, itu saya pindah ke polybag. Nah, tinggal tunggu waktunya nanti entah saya kasih orang, atau orang minta, atau saya tanam sendiri. Entah dimanapun. Sehingga apa? Oksigennya, kalian buat nafas, butuh kan? Oksigennya dapat. Terus air tanah. Dapat, air tanahnya bagus gitu kan. Terus yang ketiga, buahnya. Dapat duit ya kan, orang yang jual nanti kan. Padahal sekarang alpukat kemarin saya ke pasar itu 30.000 loh sekilo. Mahal sekarang. Mahal kan, 30.000. Nah, terus sampai orang yang beli yang makan. Nah, sampai nanti bijinya itu delalah jatuh terus sampai jadi pohon. Ditanam lagi sama aja. Entah dia nanam atau nggak sengaja ketanam.
gitu. Nah, sehingga tadi efeknya itu bisa panjang rentetan itu gitu. Nah, jadi mulai sesimpel mungkin dulu. Ada yang bisa dilakukan yang nggak perlu take effort terlalu besar lah. Ya, Ya, itu sebagai sih. informasi aja buat Bapak dan Ibu dan pemirsa yang di rumah, SMP Islam di Ponorogo ini pernah menyelenggarakan sains yang berupa mengolah limbah dari bahan plastik menjadi bahan yang bisa digunakan. Bisa digunakan kembali ya. Dan pas banget Pak Bu, hari ini nanti kegiatan pramuka kita membuat kayak kalau di perempuan ya, itu membuat bunga dari plastik bekas. Jadi tuh kita tadi malam diinformasiin tuh Pak, suruh bawa plastik botol gitu atau yang Oke. tidak bermanfaat buat bunga itu juga nanti buat dilombain waktu ada kegiatan. Bagus sekali. Itu berarti adik-adik ini juga nanti berpartisipasi atau? Iya, ikut membuat. berarti kita pun juga sudah berpartisipasi ya. Iya betul Iya, betul, benar, saya benar, udah langsung. benar. Mungkin ada yang di sekolah paksaan, halah kesel, tapi dia kan juga berpartisipasi. Betul, betul, betul. Betul. Ya segitu sih. Paling nanti gini, buat adik-adik ya, tetap terusin tadi ya, satu hari satu kebaikan tadi. Ketika nanti sudah terbiasa, adik-adik nanti itu itu kayak speaking Mengalir without aja ya. thinking gitu ya. Mengalir aja. Kayak mengalir aja gitu. Jadi saya pengen ngasih challenge sebenarnya ke adik-adik semua gitu ya. Wah, ini tamu Tamu yang tapi tidak ngasih bertanggung challenge jawab. ya. Gitu ya. Ayo apa? Jadi kalau tadi kan saya banyak orang sudah mulai gerakan ya. Gini deh, nanti mungkin ngajak nggak usah 100% deh, 5% aja. Jadi dari adik-adik semua, misalkan di sini 100 orang ya. 100 orang dalam satu periode kelas gitu ya. 100 orang mungkin 5% kan berarti kan 5 orang ya. Itu jadi bikin kayak nanti itu pembibitan tanaman. Jadi dari pohon buah tadi, dari Yang buah. Yang kita biji. makan. Nah itu gini, salah satu yang susah itu, paling susah itu adalah memulai. Tapi ada yang lebih susah lagi. Itu adalah konsisten atau istiqomah ya. Sehingga ketika Nah, challenge-nya saya itu memulai dan membuat kalian tuh istiqomahnya itu di sini. Ketika nanti sudah berhasil membuat medianya, satu orang satu ini aja, satu pohon ya. Satu polybag tadi buat, terus ditanam. Mereka bawa biji sendiri. Boleh mereka beli buah sendiri, boleh. Mampir ke tukang rujak, Pak, minta biji dong. Boleh. Terserah kalian gimana caranya gitu ya. Terus satu ini kalian rawat sampai kalian lulus. Maksudnya lulus itu misalkan kalian kelas 8, naik kelas 9. Nah, ini tadi ketika sudah jadi mereka itu tugasnya ngerawat tuh. Jadi mereka akan ditantang itu keistiqomahannya mereka ya, atau kekonsistennya mereka. Mereka ada jiwa, bukan ada ya. Setiap orang punya ada jiwa untuk merawat. Tetapi ada yang punya willingness atau kemauan nggak untuk merawat ini tadi sampai let's say tinggi semeter gitu ya. Nah, setelah itu mereka boleh nanam sendiri atau nanti paling gampang teman-teman nanti ada aksi dibagiin ke CFD. Walah, nggak usah nunggu setengah hari, 1 jam 2 jam habis itu. Pak, oh ya Pak, saya minta ini bibit ini, saya minta bibit ini kayak gitu. Nggak ada. Jadi itu challenge-nya dari kita. Itu ya challenge-nya ya, diingat-ingat ya. Jadi Nanti diajak tuh ada yang lain tuh. ini lakuin challenge cinta lingkungan dengan menanam Satu biji. pohon, 1 biji dan merawat. Gitu. Terakhir Pak, motivasi atau kata-kata buat anak di luar sana yang bakal ngena. Maksudnya yang bakal anak-anak mikir pas mau ngelakuin hal negatif kayak, oh iya aku pernah lihat podcastnya ini, katanya nggak boleh gini, nggak boleh gini. Kayak melekat gitu loh Pak. Silahkan. Ada kata-kata kah? Dari Pak Lisa dulu barangkali. Kalau kata-kata mungkin lebih ke slogan ya, yang lebih Iya, gampang. slogan. Iya. Yang lebih gampang. Mungkin ini kaitannya dengan sampah karena kebetulan kan isu yang paling yang lagi memang banget. ya tren dan bener-bener istilahnya kayak kelihatan di mata gitu ya sampah ya kalau kita ya. Misalkan kita melakukan kegiatan setiap hari pun kita juga menghasilkan sampah. Dan sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya sampah itu merupakan sahabat kita kalau kita bisa bilang. Karena kan kita itu sampah itu merupakan sisa dari aktivitas manusia. Berarti kita sendiri pun juga menghasilkan sampah. Kita kenapa kita bisa bilang sahabat? Karena kan sebisa mungkin kita harus bisa memaksimalkan sampah itu supaya bisa berdaya guna lah, tidak hanya terbuang percuma gitu, dan bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar kita.
untuk slogannya sendiri, ini sebenarnya mungkin sudah banyak didengar sama teman-teman semua. Itu sesuai dengan nama saya sendiri. Nama saya Lisa. Jadi bisa juga kaitannya dengan Lisa itu bisa akronim dari Li-nya tuh lihat, S-nya itu lihat sampah. Jadi Lisa, lihat sampah, Lisa, ambil. Nah, Lisa, lihat, S-nya sampah, A-nya ambil. Jadi kalau adik-adik semua yang ada di sekitar lihat sampah di jalan atau dimanapun itu, selalu ingat nama Lisa. Bukan ingat saya loh ya, tapi ingat istilah slogannya itu, lihat sampah, ambil. Itu Iya. paling dari saya tambahannya. Kalau mungkin dari Mas Angga, monggo. Ya sama sih, sebenarnya sudah semua ya. Jadi adik-adik ini potensial banget. Ini kayak hari ini kita banyak merasakan manfaatnya ya. Kayak di klima juga kalau disambung-sambungin, wah terkait dengan iklim ya. Iya. Rahmat terkait dengan rahmat, ya kan? Betul. Iya. Iya. Jadi ya tadi sama apapun itu, entah sampah, entah emisi dan lain sebagainya. Adik-adik kan setiap hari ngasilin tuh. Betul. Jadi dikurangilah menghasilkan tadi. Caranya gimana? Boleh kok adik-adik pakai plastik itu boleh. Tapi yang plastik yang berkali-kali pakai. Jadi bukan plastik sekali pakai. Apa tuh plastik sekali pakai? Contoh, kalau ke pasar, beli cabai 1 plastik, beli terong 1 plastik, beli lombok 1 plastik. Sehingga apa? Kurangi hal-hal yang mubazir. Gitu ya. Jadi kita pakai yang tadi, tote bag tadi. Bu, jangan. Ora apa-apa, Mbak, tak plastik enggak matur nuwun, terima kasih. Nah, walaupun Ini kami plastiknya lagi gratis ngurangi. gitu ya, Mas, ya. Betul, plastiknya gratis. Tapi dengan kita mengedukasi mereka, nanti mereka akan terbiasa. Oh, ini kalau ibunya datang pasti pakai tote bag. Jadi nggak akan nyiapin lagi buat si ibunya tadi. Bayangin kalau 100 orang yang datang itu kayak gitu semua. Plastiknya itu makin sedikit. Sampai misalkan gini, adik-adik, kalau masak kan ada tuh sisa kulit buahnya, terus sisa bonggol sayurnya. Kalau perlu bonggol sayurnya tanam lagi. Terus kalau nggak bisa ditanam lagi, teman-teman sesimpel ini loh. Teman-teman punya pot nih ya. Itu tadi dikumpulin di satu wadah ya. Nanti sehari sekali dibuka tuh ininya Kumpulan plastik ya. potnya tadi ya. Masukin ke dalam tanah. Itu nanti dia akan dengan sendirinya itu terdegradasi jadi pupuk gitu. Daripada ada buang tuh. Kan sayang ya. Mencemari sungai juga, tanah air tanah Menemuin putri cempo Tuh, jadi ya tadi ya, jangan lupa dimulai dari hal kecil. Tadi kurangi menghasilkan sampah. Kalau ada selain itu bukan berarti sampahnya itu punya kita sendiri yang kita ambil. Bahkan kadang-kadang orang lain. Tadi tuh pas jalan ke sini, salah satu guru nemuin plastik, dia singkirkan masukin tempat sampah. Itu padahal bukan sampahnya beliau loh, tapi dia dengan kerelaan hati ngambil itu untuk masukin. Bayangin kalau ada adik-adik kayak gitu jemuk nggak semua, bersih Masya Allah. Bersih Nggak usah perlu. Berarti kita harus punya simpati dan empati. Nah, betul betul gitu sekali. sih. Ayo ajak ke kebaikan dengan hal yang simpel tadi. Apa challenge-nya tadi? 1 hari 1 kebaikan. Kebaikan. Oke, jadi untuk mengurangi yang namanya limbah plastik untuk menjaga kelestarian lingkungan ya, Ma. Apa tadi challenge-nya? Challenge-nya 1 hari 1 kebaikan. Jadi usahain buat 1 kebaikan dalam 1 hari. Lebih pun sebenarnya Nggak apa-apa, jauh lebih bagus. jauh lebih baik ya. Tapi minimal lah 1 hari 1 kebaikan. Oke kakak, terima kasih. Oke, terima kasih. Penjelasannya yang insya Allah akan berguna buat orang-orang. Amin, Dan amin. insya Allah Kak Iklimah kurang afdol nih kalau kita udah duduk di pose tapi belum tahu kayak tagline di pose kali ini. Oh iya. Kak Iklimah tahu kan tagline di pose? tadi kan kakak bisa slogannya Lisa ya, lihat sampah ambil. Kita pose juga punya slogan. Apa itu? Kakak. Apa itu? Jadi slogan pose itu pose di hati dan dinanti. Oh, di hati dan di oke. nanti. Iya. Wah, Kalau mantap. saya bilang pose, kita bareng-bareng ya kak ya. Oke. Oke. Jadi pose Di hati dan di nanti. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Salam dari saya Iklimah Aisyah dan Rahmania Ramadhani. kakak. Bisa. Dan Kak Angga. Kita berterima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.